Berbicara tentang prioritas-prioritas seleksi P3K ini tentu sangat menarik untuk kita bahas Bapak Ibu sahabat semua ya. Nah, di video ini kita akan membahas tentang prioritas-prioritas yang tentu ini pasti seringkali menjadi masalah atau menjadi hal yang penasaran Bapak Ibu sekalian ya. Jadi simak baik-baik penjelasan ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian biar lebih paham, lebih mengerti lebih lanjutnya ya. Nah, pertama di sini sahabat sekalian bisa ketahui. Jadi pelamar prioritas satu akan ditempatkan di tempat masing-masing jika tersedia penataman kebutuhan dan sesuai serdiknya ya. Nah, ini juga sekaligus menjawab sahabat sekalian yang mana pada sekolahnya belum ada formasi ya. Bagi yang belum ada formasi, tentu jelas di sini. Di sini sebenarnya sudah tersurat ya. Jadi teman-teman di sekolahnya yang P1 belum ada formasi, ya tentu tidak akan ditempatkan di tempat tugasnya ya, atau ditempatkan di sekolah lain. Kalau sudah P1 tapi di sekolahnya tidak ada formasi, ini seringkali ditanyakan teman-teman juga ya. Dan yang jelas P1 ini tanpa tes lagi ya. Jadi tinggal mendaftar, lengkapi isian atau semua berkas pendaftaran secara digital ya, mulai dari daftar ya hingga resume sampai selesai ya. Nah, adapun alurnya ini tentu sahabat sekalian ya juga harus pahami ya. Jadi urutannya mutlak ya, mulai dari eh, honor K2 yang passing grade ya, kemudian disambung oleh guru yang sudah passing grade, khususnya guru non ASN ya. Yang mana guru non ASN ini sudah passing grade. Nah, lalu lulusan PPG dan guru swasta ini ya. Ini jelas untuk P1 ya, sampai di sini paham ya. Lalu komponen penilaian kesesuaian ini ya, ini juga sering kali ditanyakan teman-teman sekalian, bahwa yang masih menjadi pertanyaan ya, P2 dan P3 itu apakah tes ya? Terjawab di sini ya. Jadi P2 dan P3 ini menggunakan penilaian kesesuaian ya, yang mana kualifikasi akademik ya, lalu kompetensi, berikutnya kinerja, dan pemeriksaan latar belakang ya. Jadi 4 hal ini yang menjadi pertimbangan, dengan kata lain untuk pengganti tesnya ya, yang ada penilaian. Nah, berikutnya juga sobat sekalian juga harus tahu ya. Jadi ada beberapa bobotnya atau komponen-komponen yang mana ini menjadi penilaian penting ya. Bobotnya 40% itu kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Mulai dari pengembangan diri, keaktifan komunikasi, kerjasama, perkebangsaan, refleksi, berpusat pada peserta didik, dan kenyamanan dan keamanan belajar. Lalu efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik dan struktur pengetahuan. Lalu aspek kinerja ada 60% bobotnya, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama teman-teman ya. Jadi ini ya, jelas sampai di sini ya Bapak Ibu sahabat semua yang P2 dan P3 ini ya. Jelas fix, tidak perlu tes lagi, ini tidak perlu ya. Sampai di sini dimengerti Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini seringkali ditanyakan juga oleh sahabat semuanya ya. Nah, adapun yang berikutnya melanjut pada hal yang tentu ini juga sering ditanyakan untuk teman-teman yang pelamar umum ya. Jadi untuk pelamar umum ini tetap menggunakan CAT ini ya, CAT ANBK, yang mana tetap kompetensi teknis, manajerial ya, kemudian kompetensi sosial kultural, lalu wawancara ya, yang tentu diujikan menggunakan CAT ya. Lalu sobat sekalian juga harus pahami ya di sini untuk durasi seleksi dan juga butir soalnya ya. Kompetensi teknis tadi ada 80 hingga 100 soal ini ya. Siapkan baik-baik, waktunya 120 menit. Manajerial 25 soal, waktu 25 menit ya. Jadi masing-masing ini satu soal 1 menit ya. Idealnya ya. Nah, tipsnya seperti itu. Sosiokultural 20, waktunya 15, dan wawancara 10
ya. Jadi kalau di total waktunya 170 menit, soalnya 135 hingga 155 ya antara ini. Nah, lalu ini tentu nanti hasilnya baru di ranking ya. Di ranking untuk diurutkan siapa yang nilai tertinggi untuk diambil ya. Dan juga teman-teman untuk pelamar umum ini ya yang masih bingung ya, kita jelaskan ya, pelamar umum ini bisa saja terdiri dari guru di sekolah negeri yang kurang dari 3 tahun ya, atau guru di sekolah swasta ya, tentu sudah masuk Dapodi ya, ini juga masuk Dapodi ya. Dan ini bukan masalah mengajarnya, tentu database-nya juga Dapodi, karena seringkali ditanyakan ya, ada yang protes ya, belum 3 tahun ya, belum 3 tahun kok masuk prioritas ya, itu ada. Nah, harusnya masuk pelamar umum. Nah, hanya mungkin perlu dicek baik-baik. Sebenarnya guru itu sudah mengabdi lama sebenarnya, mungkin ya. Hanya orang yang mungkin melihatnya kok itu baru masuk Dapodi kok masuk pelamar prioritas ya. Jadi perlu di cross check baik-baik. Dan ini semuanya baik pelamar umum, P2, P3 ya, PU ini tentu harus menanti P1 ya. Makanya teman-teman ketika mendaftar P2, P3 pelamar umum ini banyak yang terhenti, tidak bisa lanjut ya, karena besar kemungkinan sudah dihapuskan formasinya oleh P1 atau formasinya sudah termaksimalkan di P1. Jadi untuk P2 dan P3 tidak bisa lanjut. Begitu kurang lebih, yang ini yang tentu sering dipermasalahkan atau menjadi perbincangan ya di berbagai media, WA, Facebook, kemudian YouTube ya, TikTok dan sebagainya ya. Itu teman-teman ya. Nah, berikutnya juga kami ingin jelaskan, kami ingin sampaikan bahwa termasuk P2, P3 dan pelamar umum ini juga belum ada jaminan ya bisa penempatan atau tidak. Tentu banyak kita jumpai juga P1 ini juga tidak bisa lanjut teman-teman. Karena P1-nya ini bisa saja formasinya sedikit ya, formasinya sedikit. Misalkan formasinya ini ada 30, tapi yang lulus passing grade ini ada 40. Sehingga masuk di sini 30 saja. Sisanya 10 orang tentu tidak dapat penempatan. Ini juga sering terjadi. Apalagi P2, P3, P4, jika kondisi seperti ini, maka tidak bisa ada proses rekrutmen di P2, P3, P4 ini. Jika sudah termaksimalkan di P1 ya. Itu. Nah, semoga konten ini bisa menjawab kegelisahan teman-teman. Jika ada pertanyaan, kendala, silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe video ini agar terus mendapatkan update informasi dari kami School Buddy. Sekian, sampai jumpa di next video.